Halo, 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 halo. Dino iki war bahas babagan parian. Oke? Jadi jenengku Arsa Aswindra. Nah, aku guru bahasa Jawa. Dino iki arep bahas materi parian. Nah, parian kuwi nek ning basa Indonesia artine pantun. Ya. Pantun ning basa Jawa kuwi engko diarani parian. Gampangane ngono. Nah, nek awake dhewe ngomongke parian utawa pantun iku mesti kudu memperhatikan, kudu merhatekne sing jenenge guru lagu. Ning basa Jawa jenenge guru lagu. Nek ning basa Indonesia jenenge rima. Apa iku? Ya iku tibaning swara ing pungkasaning baris, ing akhir baris utawa huruf terakhir di akhir baris. Bisa huruf, bisa rima itu tadi. Nah, parian. Apa itu parian? Yang gitu kan. Apa iku parian? Jadi parian kuwi yaiku unen-unen. Unen-unennya apa? Unen-unen adalah bunyi-bunyian atau ungkapan gitu ya. Ungkapan yang lumrahe biasanya dumadi saka loro gatra yang terbentuk dari dua baris. Gatra sampiran minangka sampiran, gatra kapindho minangka isi. Tipe ya di sini. Ini bukan gatra sampiran, tapi gatra kapisan. Ya. Jadi gatra pertama itu adalah sampirannya, di bahasa Indonesia kan juga seperti itu. Kemudian di gatra kapindho adalah isinya. Ya, ini adalah pengertian parian. Nah, apa sing dadi paugeran parian ini bahasa Indonesia nih, saya bahasa Indonesia kan apa saja yang menjadi aturan parian, ya, apa aja yang menjadi aturan parian atau pantun itu tadi. Nah, ada tiga ya di sini, tiga yang utama, yang penting. Jadi paugeran parian atau aturan dari sebuah pantun dalam bahasa Jawa itu eneng telu, ada tiga. Yang pertama, sing pisan. Dumadi saka rong gatra utawa petang gatra. Jadi parian atau pantun itu bisa terbentuk dari dua baris ataupun 4 baris. Ya, gatra itu kan baris. Gatra kapisan minangka pembuka gitu ya. Dari baris pertama itu pembuka, dan gatra kapindho baris kedua adalah isi. Terus migunakaké purwakanthi swara. Nah, di sini yang saya bilang tadi rima. Rima itu kalau bahasa Jawanya purwakanthi, swara dari belakangnya itu nanti sama AB sajaknya itu. Oke. Nah, ini adalah tulodo atau contoh. Tulodo itu adalah contoh. Yang pertama, pitik blorok manak siji jare kapok malah dadi. Nah, ini kalian coba perhatikan. Teman-teman perhatikan untuk belakang-belakangnya. Ya, jadi ternyata di sini yang dilihat itu adalah huruf belakangnya atau rima belakang. Yang pertama, oka, blorok, itu kan belakangnya oka, pitik blorok, gitu ya. Manak siji ini adalah baris pertama. Baris pertama itu pitik blorok manak siji, belakangnya ada oka, ada ji. Terus baris kedua setelah titik kan jare kapok malah dadi. Jare kapok malah dadi. Belakangnya juga oka, terus yang kedua i, di, ji, masih nyambung karena rimanya masih sama. Kemudian nyangking ember kiwa tengen lungguh jajar tonggo kangen. Nah, ini sama juga. Nyangking ember sama lungguh jajar, perhatikan sama belakangnya. Ya toh, podo. Kiwa tengen tonggo kangen. Nah, podo. Sama artinya ya, kayak gitu. Oke, cukup sekian ya. Untuk contoh lain bisa kalian lihat sendiri di sini.
Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Cukup sekian materi parian pada hari ini. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.